Halo, halo anak-anak Indonesia yang hebat. Semangat pagi semuanya. Yuk, 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 yuk. Kita semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mendoakan supaya keadaan kalian tetap sehat, ceria, dan semangat. Nah, kita masih berada di tema yang ketujuh, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema yang kedua, hewan di sekitarku, dan memasuki pembelajaran yang kelima. Materi kita pada pagi hari ini ada dua ya. Yang pertama, ungkapan pemberitahuan secara lisan. Yang kedua, mengurutkan bilangan 41 sampai 99. Masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, materi pembelajaran yang di pertemuan yang keempat kemarin. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. 3. Dengan membandingkan banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai 99, siswa dapat menentukan bilangan lebih dari, kurang dari dengan benar. 4. Dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 sampai dengan 99 dengan benar. 5. Dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat menyatakan bilangan lebih dari atau kurang dari 41 sampai 99 dengan benar. Bu Guru mempunyai beberapa gambar hewan-hewan ya. Ada gambar ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Ya. Dari keenam gambar binatang ini, kita akan mengelompokkan ya, menjadi hewan buas dan juga hewan jinak. Kira-kira menurut kalian, apa saja yang termasuk dengan hewan buas? Ya, yang pertama ada ular, ada buaya, ada harimau. Lalu untuk hewan jinak itu ada ikan, kupu-kupu, dan juga ayam. Menurut kalian apa sih perbedaan hewan buas dan hewan jinak ini? Kita bahas yuk. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Tadi ada ikan, ada ayam, ada kupu-kupu. Ya. Hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia, seperti tadi ada ular, ada ular, harimau, dan juga buaya. Ada sih beberapa orang yang memelihara hewan tersebut, tetapi hanya sedikit ya, karena hewan tersebut termasuk hewan dilindungi dan juga termasuk hewan yang berbahaya jika kita pelihara. Ya, misalnya kalau harimau dari alam liar, dari hutan kita tangkap lalu kita pelihara. Bukan tidak mungkin nanti kalian akan menjadi mangsa dari harimau itu ya. Jadi jangan coba-coba untuk memelihara hewan buas. Untuk memelihara hewan buas ya, binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kita langsung bisa memeliharanya begitu saja ya. Harus kita mendapatkan izin dan juga harus ada latihan terlebih dahulu. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Bu Guru mempunyai contoh. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, kalau dekat-dekat nanti kalian bisa dimakan.
Kalian tuliskan 3 ungkapan pemberitahuan seperti contoh dari Bu Guru tadi. Bu Guru sudah memberikan contoh 1, kalian tinggal membuat 3. Oke? Bu Guru punya gambar buaya, ada gambar harimau, dan juga ada gambar ular. Kita hitung ya banyaknya, ada 10, 20, 30 ekor buaya. Lalu harimaunya ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor harimau. Ular ada 10, 20, 30, 41, 42 ekor ular. Nah, ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Kira-kira hewan mana yang paling banyak? Mana? Ayo. Pinter, ini yang paling banyak ada ular. Ular. Lalu yang paling sedikit ada, ya ini, harimau. H-A-R-I, harimau. Mau. Nah, lalu yang lebih banyak dari buaya, apa coba kira-kira? Pinter, ada ular. Lalu yang lebih sedikit dari buaya, tadi yang paling sedikit apa? Harimau. Iya. Terus, yuk kita urutkan dari yang paling banyak dulu. Tadi ada ular. Ular. Lalu ada buaya. Buaya. Ada yang terakhir harimau. Nah, dari yang paling sedikit tinggal kita balik. Ini dulu, harimau dulu kita tulis. Harimau. Lalu ada buaya. Terakhir ada ular. Nah, selesai sudah. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Nah, kemarin di semester 1 sudah pernah, tetapi angkanya lebih kecil ya. Kalau sekarang angkanya lebih besar, angka 41 sampai 99. Bu Guru beri contoh 1 ya, nomor 1. Ada angka 45 dan 65. Kira-kira lebih besar yang mana? Pinter. Lebih besar yang 65, berarti 45 itu kurang dari atau lebih dari? Iya, karena 45 lebih kecil, itu berarti di sini ditulis kurang dari, ya. Nah, kemudian Bu Guru kembali mengingatkan, dulu sudah pernah Bu Guru beri hafalan ya, cara untuk membedakan kurang dari lebih dari, kan karena kurang dari lebih dari itu mempunyai tanda sendiri ya. Ini ada tanda seperti ini, ada tanda seperti ini. Untuk membedakannya supaya tidak tertukar, kalian beri angka 1 di sebelah kiri dari tanda ini. Jadi sebelah kiri itu yang sini. Kita beri tanda seperti angka 1. Nah, ini yang atas itu membentuk seperti huruf K. Berarti ini kurang dari. Ini kurang. Kurang. Ya. Kurang berarti yang B itu besar. Lebih besar atau lebih dari. Ya. Masih ingat kan? Nah, seperti ini cara membedakannya, ya.
Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Kita sudah ya tadi memberikan ungkapan pemberitahuan ya tentang hewan buas ya, hewan buas dan juga hewan jinak. Hewan jinak itu hewan yang sering dipelihara oleh manusia, sedangkan hewan buas itu biasanya hidup di alam bebas ya, seperti di hutan dan berbahaya jika kita pelihara. Jika ingin memelihara, kita harus mempunyai izin dan juga harus ada latihan terlebih dahulu. Dan kita juga sudah berhitung, mengurutkan ya, seperti yang kita lakukan di pembelajaran yang kemarin. Nah, selamat mencoba mengurutkan dan juga membedakan lebih dari atau kurang dari ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap jaga kebersihan, tetap terapkan 3M, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran yang ke-6 besok pagi. Bye-bye.